Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas saham CPO. Yang pertama TAPJ yang ditutup di 1435 menguat 2,86%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya TAPJ di distribusi. TAPJ uptrend dan ya all time high ya. Luar biasa nih TAPJ. Jadi saat ini ya follow the trend. Selama nggak membentuk swing low, selama nggak jebol berapa nih? Kalau menurut saya nggak jebol 1300 bagi yang punya harga bawah. Yang punya harga atas ya kembali ke masing-masing bagaimana strateginya ya. Dan resistennya saat ini ada di 1500. Apakah ditembus dia nanti di Agustus ini? Kita lihat ya. 1500 gimana cara hitungnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dari swing low ke swing high. Ah ya, bahkan di 1554 nih. Ya kita anggap itu aja lah. 1550. Nah itu ya. Dan ini kan dia berhasil breakout. Nah jadi saat ini, nah ini perbesar ya. Bagaimana cara hitungnya ya? Biasanya ya kalau kita menghitung tidak ada candle lagi di atasnya, itu cari swing low swing high-nya yang sebelumnya nih. Biasanya seperti itu ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Ya, 1550. Nah, ini apakah mampu ke sana kita lihat. Cuman daripada kita berharap yang seperti ini nih ya, berharap yang nggak sampai seberapa profitnya. Ya 10% bisa tapi resikonya sama. Ya saya skip. Saya anggap ketinggalan. Nggak semua saham bisa kita beli menurut saya ya. Karena ada yang saham sudah terlalu tinggi ya susah juga kita kejar. Kita kejar pengen profitnya aja. Tapi pas turun gimana tuh? Pasti nggak rela cut loss kan. Kalau beli saham di bottom pada nggak mau. Kenapa? Belum tentu naik malah bisa terus turun. Itu memang seperti itu ya. Cara market memainkan psikologis. Nah, jadi TAPJ gimana kondisinya? Kalau pandangan saya sih mentok nih. Bahkan mungkin nggak naik dulu, dia bisa potensi koreksi dulu 1-2 hari ke depan. Dan saya twist. Nah, menariknya kalau beli dapat tuh di 1300-an kalau dikasih koreksi. Ya, untuk TAPJ. Itu, lanjut. DSNG yang ditutup di 1240 menguat 12,72%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya DSNG akumulasi. DSNG uptrend juga. Ya, setelah dia tembus 1000, kalau Bapak Ibu lihat, dia sideways range pendek. Sideways range pendek ini kan seperti yang sering saya bilang antara dia ditarik naik atau dibuang. Nah, kalau dibuang itu rela nggak cut loss? Kan nggak sesuai harapan tuh. Sudah tahu kalau dia sideways range pendek ini antara ditarik naik atau dibuang. Jadi dia tinggal buat plannya seperti ini bisa sebenarnya. Nih, cut lossnya 10% lumayan dalam ya. Di bawah 1000 ya Bapak Ibu juga belinya agak tinggi. Wajar cut lossnya dalam. Atau mau cut loss di bawah 1050 ini kan range sideways. Nah cut loss aja di bawah itu udah pasti gagal tuh. Udah bisa juga 5% aja. Tinggal cari saham yang lain, cari gantinya. Kan mudah tuh. Kalau menurut saya lah ya, kalau cuman nyari 5%, 4%, 6% itu sangat mungkin diganti di saham yang lain. Daripada kita harus mencari yang mengganti kerugian dalam 10%. Itu berat. Bebannya lebih besar. Balas dendamnya pengen cepet. Bisa cepat kan? Susah kalau kita mencari yang mana yang cepat naiknya susah. Ya, yang mana pasti naik misalnya brand cuan. Yang mana yang pasti naik lebih tinggi. Gak bisa tahu. Tapi kita analisa apakah dua saham ini potensi naik. Nah kalau berpotensi tinggal pilih. Kalau memang brand naik duluan ya sabar yang punya cuan. Kalau cuan naik duluan ya sabar yang punya brand. Itu yang penting gak kena stop loss. Itu ya. Saya sering melihat tuh. Punya portfolionya nggak sabar karena melihat saham yang lain naik, portfolionya nggak jalan. Padahal masih di area plan tuh. Tiba-tiba dia cut loss atau jual BP, jual rugi tipis atau profit tipis. Dia pindah saham lain yang dia beli itu nggak naik lagi. Malah mentok naiknya. Pertama naik, habis itu mentok, nggak naik-naik pas dia beli. Tiba-tiba yang saham dia tinggal, besokannya terbang tinggi. Waduh nyesal, aduh tahu gitu. Wah. Ya kan? Pernah seperti itu? Ya sabar. Kalau saya ya saya sabar aja mau lihat yang lain naik. Kalau saya nggak ada uang lagi untuk beli saham, ya saya tunggu saham yang saya punya. Atau saya pilih lah. Kalau saham yang udah lumayan profitnya bisa saya TP. Atau saham yang memang belum gerak-gerak bisa saya TP nggak bisa. Kalau menurut saya ini lah, saya lihat ada saham yang lebih menarik momentum mungkin saya beli. Tapi harus punya sistem trading dulu. Harus pengalaman, jangan cuman modal gara-gara FOMO. Kejar sana, kejar sini. Saham yang hijau beli sana, kejar saham yang hijau lain.
Ya, jangan seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya plan, punya sistem trading yang sudah teruji, kalau mau ganti sahamnya karena lambat gerak, ya bisa. Tapi kalau cuman karena melihat kenaikan harga, berharap naik lebih tinggi, ya jangan. Tiba-tiba yang dibeli hijau tinggi itu malah turun. Waduh, floating loss makin dalam. Ya kan? Itu. Jadi itu aja dulu untuk DSNG. Kalau penasihat DSNG, all time high. Agustus kalau memang jalan ya, Agustus all time high 1400 ada potensi. Ini kan dia di resisten nih, baru breakout nggak? Iya, ini baru breakout nih 1220-nya. Nah, ini baru breakout. Nah, seperti ini nih sebenarnya sudah bisa digambar, dianalisa bagaimana proses pergerakannya. Kalau misalnya false break, berarti ada potensi uji 1100 dulu sebelum dia kalau memang skenario-nya naik. Jadi kesempatan beli kalau dia ada koreksi. Itu ya DSNG. Lanjut. BWPT yang ditutup DG 128 menguat 14,28%. Asing net sell. BWPT akumulasi. BWPT uptrend baru bangkit. Wah, ini bagus ya. Saya nggak perhatikan dulu. Saya perhatikan ini ya. Di 2024 tuh pas dia labanya bertumbuh. Apa ya? Turn around kalau nggak salah ya. Tapi dia ke 50 lagi, saya tes lagi, naik lagi. Nah, ini nih momentumnya ya. Pas dia tembus 65 ini. Saya nggak perhatikan juga ya. Seperti itulah market ya. Nggak mungkin mata kita nih ke 900 saham. Jadi ada saham-saham pilihan yang mungkin nggak naiknya sesignifikan BWPT, ya nggak masalah. Yang penting portfolio kita itu fokus ke portfolio. Jangan melihat saham di running trade atau melihat saham yang naik tinggi. Nggak punya, menyesal. Tahu gitu saya beli. Waduh, pusing ya. Fokus saja ke portfolio. Biarpun portfolio orang lebih tinggi, persentase profitnya ada yang pamar mungkin 30%, 50%, bahkan kayak Cedia tuh 700%, ya nggak masalah. Bapak Ibu fokus ke portfolio sendiri. Bagaimana cara mengembangkannya? Ya kalau bisa, karena ini kita lebih high risk, harusnya lebih tinggi dari deposito, dari RDPT, dari obligasi. Kalau obligasi menawarkan 7%, 8%, atau 6%, ya kita minimal 10% lah setahun. Ibaratnya kayak gitu. Ya harusnya lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih memakan waktu dan tenaga. Itu ya. Itu aja, fokus saja. Atau kalaupun nggak bisa pakai target, ya yang penting bertumbuh lah. Itu ya. Ya jangan sampai juga bertumbuhnya cuma 2% kan capek. Tapi kalau masih belajar dalam setahun 2 tahun bertumbuh cuma 2%, 3%, ya nggak masalah juga. Yang penting ilmunya. Ya, ilmunya, karena Bapak Ibu nanti ilmunya tuh Bapak Ibu bisa wariskan saudara, anak, cucu, segala. Yang penting ilmunya, walaupun nggak bertumbuh signifikan, yang penting konsisten. Konsisten ya, walaupun nggak bisa juga kita kalau yang trading tuh selalu profit ya. Jadi itu aja dulu untuk BWPT. Target selanjutnya BWPT, kalau melihat historinya ini ada persimpangan jalan itu di 150-160. Mana persimpangan jalan ini? Saya bilangnya itu persimpangan jalan di mana support kuat ketemu resisten kuat. Nah, itu persimpangan jalan. Berarti ada potensi ke situ. Ada peluang. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Coba lihat ini Bapak Ibu. Ya, ini kan ada resisten di 110. Nah, coba nawar dekat-dekat situ kalau dikasih. Habis itu ada resisten selanjutnya 140. Nah, gambar dulu seperti ini. Jangan muluk-muluk lah ke 160. Lihat dulu pergerakannya, jangan kejar. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kejar, Bapak Ibu siap nggak kalau dibawa ke 110 lagi? Kalau siap ya silahkan. Kalau nggak siap, saya resikonya cut loss-nya dalam. Tunggu, diam dekat-dekat support. Atau tunggu nanti di atas. Kalau dia breakout, bagaimana kondisinya, sideways-nya bagus nggak? Kalau bagus ya entry atas. Ya jangan juga cut loss di bawah 110. Ya cut loss-nya bisa di bawah 135 gitu ya. Nanti lah dilihat. Dia lah dua candle ini ya, lihat dalam bid over. Kalau mau trading cepet, mau cari cuan, itu ya BWPT. Lanjut. Getsco yang ditutup DG 119 menguat 6,25%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Getsco di distribusi. Getsco bagus. Kalau tembus 100 sideways di atas ya. Aman nih. Jauh nggak masih arahnya? Harusnya masih jauh arahnya. Kenapa? Karena dia baru menembus resisten kuatnya. Berapa resisten kuat? 100 berapa nih? 125. 126. Nah, ini baru awal nih. Kenapa? Karena perhitungannya ini kan dia sideways dari Februari 2024. Nah, ini belum bangkit, belum apa-apa menurut saya. Masih bisa beli nggak? Boleh cicil-cicil. Kemungkinan besar sideways dulu, range-nya lumayan dalam, 110 sampai 130. Itu aja. Getsco masih bagus, hot yang punya harga bawah. Ya, di grup Fortnite Trader tuh beli
dari harga 100. Nih beli kami. Sekarang udah floating profit lumayan. Ya. Jadi masih oke gak Getco? Masih. Oh, malah saham Getco nih yang belum naik banyak signifikan. Dan tahu sendiri punya siapa? Grup Pak Prayogo, grup Barito. Tahu sendiri bagaimana pergerakan sahamnya? Jarang mengecewakan. Apalagi ini belum tembus resisten kuat. Baru awal, harusnya baru awal, mudah-mudahan ya. Getco. Lanjut LSIP yang ditutup dengan 1385 menguat 6,13%. Asing net buy. Kalian bakal semuanya LSIP di distribusi. LSIP uptrend sudah breakout, neckline resisten kuat 1280. Ini bagus, baru awal juga seharusnya nih ya. Kalau ini berangkat ya, tinggal seperti ini simpelnya LSIP nih. Kalau sampai dia di Agustus ini nggak naik-naik, malah koreksi-koreksi sideways dan jebol 1270 buang. Udah gitu aja simpel. Kenapa false break? Kalau mau dia sideways-nya harusnya naik. Target selanjutnya resisten kuatnya lagi 1550. Nah ini arahnya LSIP. Baru awal nggak? Harusnya baru awal. Ya ini baru breakout kan, mestinya sideways-nya di atas. Bagus ya, saya nggak perhatikan, nggak teliti. Saya fokus ke saham-saham yang ke MSCI. Terus saham-saham adalah consumer good. Ada satu yang kami tunggu momentum naiknya. Ya lagi di bawah. Saya ini spesialis nunggu bottom. Tapi kadang menunggu 2 hari, 3 hari, kadang seminggu. Tapi habis itu ledakan volume rebound. Nah itu ya, saya suka saham seperti itu. Jarang saya mau ngajar saham atas. Kecuali naik tinggi terus ada koreksi baru saya entry. Kalau baru satu candle seperti ini langsung saya kejar, saya enggak. Bukan tipe saya, bukan sistem trading plan saya seperti itu. Nah ini ya. Jadi bagus seharusnya kalau LSIP. Tunggu koreksi kalau dikasih. Menarik. Lanjut. AALI yang ditutup dengan 6.925 menguat 6,53%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya AALI. Akumulasi tipis. AALI bagus. Neckline baru awal. Ya ini persimpangan jalan. Kalau ada koreksi ke berapa kira-kira? 6.500. Nah, kita udah gambar nih. Dia sideways-nya di area ini kah? Kalau dia ada koreksi itu kesempatan buy on support 6.500, 6.400. Ya. Masih jauh nggak arahnya? Mestinya sih masih awal ya. Agustus ini bisa masih digas. Ini kan baru trendline downtrend dipatahkan dari 2022. 3 tahun yang lalu. Jadi belum lah, kalau downtrend belum. MACD juga golden cross arah atas, sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. EMA 20 sudah cross EMA 200, bagus. Jadi ada koreksi itu kesempatan beli. Ali, ya. Lanjut SSMS yang ditutup dengan 1415 menguat 8,42%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SSMS, akumulasi. SSMS awal bangkit. Kalau pandangan saya awal bangkit, supportnya pakai 1300 saja. Koreksi dikit ambil. Kalau jebol 1300 buang. Kalau dia tembus 1480 siap-siap bangkit nih. 1500 ya. Nah ini resistennya. Dia ini di tengah-tengah harganya. Tapi baru awal. Kalau ini rebound baru awal. Siap-siap. Ini belum naik banyak ke SSMS. Cuman dia saham repo ya. Saham repo. Ingat. Apa itu saham repo? Saham gadai. Lebih jelasnya bisa Google sendiri. Jadi kalau ada koreksi-koreksi itu kesempatan beli. Pokoknya ingat Bapak Ibu, kalau dijebol 1300 lagi gagal. Itu aja ya intinya. Untuk SSMS. Lanjut. SIM yang ditutup dengan 685 menguat 18,10%. Asing net sell. Lalu bukan semuanya SIM di distribusi. SIM luar biasa. Naik tinggi ya. Banyak juga yang nanya SIM boleh beli nggak sekarang? Masa mau beli di harga 680? Ya memang bisa naik lebih tinggi. Tapi siap nggak resikonya? Itu aja. Ya kalau nggak siap resiko jangan dipaksa. Anggap aja ketinggalan. Jangan selalu pengen kejar atas FOMO ya. Coba Bapak Ibu evaluasi histori transaksi Bapak Ibu, mana saham yang sering Bapak Ibu FOMO beli atas, beli saat hijau tinggi. Banyak lossnya nggak? Banyak floating lossnya nggak? Coba lihat realisasi profit lossnya. Banyak cut loss nggak? Kalau banyak cut loss ya berarti hindari. Dievaluasi, oh jangan, berarti salah strategi yang beli saat hijau tinggi karena saya sering banyak lossnya. Ya jangan diulang, itu ya, belajar dari kesalahan. Jadi saat ini kena resisten, kemungkinan besar sih bisa ada koreksi-koreksi tipis dulu sebelum dia lanjut naik. Masih naik gak? Harusnya masih naik.
Kenapa? Karena ya sama, baru awal. Grup CPO tuh baru awal bangkit. Ya menurut saya kalau ada koreksi itu kesempatan beli harga bawah lah. 600-an tuh menarik. Harga 600-an menarik. 610, 620 itu menarik spek buy. Sip. Lanjut. TBLA yang ditutup di harga 875 menguat 7,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya TBLA di distribusi. TBLA bagus. Teman di resisten. Resisten kuat nih 900. Aduh, breakout nggak kira-kira? Kalau dia breakout bagus nih. Volume juga ledakan volume juga besar ya, di atas rata-rata volume harian. Ya harusnya nih lanjut. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai nekat aja 820 EMA 20-nya. Itu pakai supportnya nekat beli harga sekarang. Atau kalau koreksi cicil-cicil. Tembus gak? Tembus nanti. Minggu depan kita lihat. Tembus 900. Tapi mungkin 1-2 hari atau 3 hari, 4 hari itu koreksi dulu. Sideways. Kalau hari ini ditembus ya hoki lah. Target selanjutnya ke berapa nih kalau tembus 900? 1000 level psikologisnya. Angka-angka genap. Ya, itu aja dulu targetnya di Agustus. Lanjut. JAR yang ditutup di harga 680 menguat 24,77%. Asing net sell. Kalau bekas semuanya JAR akumulasi. JAR 2 kali ya arah. Bagus nih. Cuman ya Bapak Ibu lihatlah karakter sahamnya. Lihat karakter sahamnya. Nih 2 kali di arah, habis itu esokannya tiba-tiba diguyur. Cuman belum pasti ya. Tapi sudah tahu kan resikonya. Kalau berani beli 2 candle hijau seperti ini, memang bisa profit. Bisa aja besok atau hari ini arah lagi. Tapi sudah lihat historinya. Nih, setiap membentuk candle hijau dia ada merahnya. Tapi ini ada 3 candle baru merah. Ya kalau cocok-cocokan seperti itu silahkan. Cuman siap Bapak Ibu. Kalau nggak sesuai harapan, siap seperti candle ini. Kalau terjadi, siap. Oke, beli. Udah simple kan? Kembali ke Bapak Ibu. Keputusan beli jual tuh dia Bapak Ibu. Tapi hari ini all time high. Saya kalau opennya nggak terlalu tinggi, all time high-nya masih sekitar 4%, 5%, mungkin saya buy atas juga. Scalping aja sih. Target saya all time high-nya. Cuman kemungkinan besar open langsung all time high. JAR ya. Itu aja dulu untuk JAR. Yang punya harga bawah follow the trend. Gimana yang punya harga 640? Itu kembali ke pasang Bapak Ibu ya. Pasang trailing stop aja. Jadi itu aja dulu untuk JAR ya. Hari ini all time high. Peluang besar cuma naik ke 40 poin kan? Waduh, sangat mungkin. Naik 7% ya. Wah, kecil tuh untuk JAR. Lanjut. STAA yang ditutup di harga 975 menguat 5,4%. Asing net buy. Kalau dilihat di box resminya STAA di distribusi. STAA baru breakout juga. Nah, kalau ada koreksi-koreksi sikat tuh. Pokoknya ini nggak boleh false break ya. Berarti berapa supportnya? Pakai 920. Neckline-nya ini neckline selanjutnya itu 1100. Tapi ada terdekat. Oh, dia udah nyentuh 1040. Kita lihat aja dulu perkembangannya. Kalau dia ada koreksi-koreksi itu kesempatan sampai berapa nih? Turunin aja ya, jangan mepet-mepet ya. Takutnya offset nih. Kalau menurut saya sih sampai 880 lah. Jangan jebol itu ya. Itu aja dulu untuk STA. Menarik STA kalau ada koreksi. Kalau baru beli sekarang waduh, jangan deh. Tapi ya kembali ke masing-masing. Belum tentu turun, bisa aja terus naik. Ya, MACD juga bagus arah atas. Bagus nih sektor CPO. Yang terakhir FAM yang ditutup di harga 412 menguat 5,64%. Asing net sell. Box resminya FAM di distribusi. FAM bagus baru awal. Swing low 380 tembus. 400 sudah tembus. Oke nih. Target selanjutnya perubahan praksi harga 500. Jangan pendek-pendek 500 di Agustus. Baru breakout kan? Aman nggak? Aman harusnya. Pokoknya Bapak Ibu pakai 380 nih. Support harus dijaga. Tapi kemungkinan besar nggak false break. Lanjut ke atas. Paham? Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.